Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, walakin akan tetapi yang bagi hendaknya laka bagimu anta'lama engkau mengetahui qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu. Hendaknya engkau mengetahui annal hidayata bahwasanya hidayah allati hiya thamratul ilmi yang mana hidayah itu adalah buahnya ilmu. Laha hidayah itu memiliki bidayatun wa nihayatun. Hidayah itu memiliki bidayah, permulaan, wa nihayatun dan memiliki pungkasan. Jadi ada permulaan hidayah, ada puncaknya hidayah. Wa zahirun wa batinun, dan hidayah itu juga memiliki zahir dan batin. Jadi ada zahir hidayah, ada batin hidayah. Wala wusula, dan tidak akan sampai ila nihayatiha kepada puncaknya hidayah illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha kecuali setelah mengokohkan permulaan hidayah. Wala uthura, dan tidak akan mengetahui ala batiniha atas batinnya hidayah illa kecuali ba'dal wukuf setelah mengetahui ala zahiriha atas zahirnya hidayah. Jadi tidak akan sampai kepada puncaknya hidayah kecuali setelah mengokohkan permulaan hidayah, dan tidak akan mengetahui atas batinnya hidayah kecuali setelah mengetahui zahirnya hidayah. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Nah, di sini aku akan mengisarahkan kepadamu dengan permulaan hidayah, yaitu kitab Bidayatul Hidayah ini. Untuk apa? Litujarriba fiha nafsaka. Litujarriba, untuk engkau menguji, fiha pada Bidayatul Hidayah tadi, engkau uji nafsaka, nafsumu. Wa tamtahina, dan supaya engkau uji biha dengan Bidayatul Hidayah tadi, qalbaka, engkau uji hatimu. Fa in sadafta qalbaka, jika engkau mendapati hatimu ilaiha kepada Bidayatul Hidayah itu ma'ilan, hatimu tadi itu condong, wa nafsaka, dan engkau dapati nafsumu biha dengan Bidayatul Hidayah itu mutawi'atan, tunduk dan taat, walaha, dan kepada Bidayatul Hidayah nafsumu tadi itu qabilatan, menerima, maka kata beliau fadunaka, maka ambillah olehmu hal itu, watatallu'a, dan naiklah kamu ila nihayat kepada puncak-puncaknya hidayah. Wataghulgula, dan masuk ila biharil ulum kepada lautan-lautan ilmu wal mukasyafat. Jadi kata beliau, aku akan mengisarahkan kepadamu dengan permulaan hidayah. Supaya apa? Supaya engkau uji dirimu dan supaya engkau menguji hatimu dengan Bidayatul Hidayah ini. Kemudian jika engkau dapati hatimu tadi dengan Bidayatul Hidayah, hatimu tadi itu condong kepadanya dan nafsumu itu menerima dan mentaati daripada Bidayatul Hidayah, maka setelah hatimu dan nafsumu menerima dan taat kepada Bidayatul Hidayah, maka hendaknya kamu naik kepada puncak-puncaknya hidayah. Kemudian
Kata beliau, wa in sadafta qalbaka, dan jika engkau dapati qalbaka hatimu, inda muakhadhatika, ketika mengambilmu, iyahu kepada hatimu, biha dengan bidayatul hidayah, engkau dapati hatimu tadi itu musawifan, nanti-nanti, wabil amali bimuqtadhaha mumatilan, dan dengan mengamalkan apa yang ditetapkan oleh bidayatul hidayah, hatimu tadi itu menunda-nunda. Kata beliau, fa'lam, ketahuilah, anna nafsaka, bahwasannya nafsumu, al-ma'ilata, yang condong, ila thalabil ilmi, kepada mencari ilmu, ya, adapun nafsumu itu adalah an-nafsu al-ammaratu bisu', yaitu nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi kata beliau, tetapi jika kamu dapati hatimu ketika menghadapnya kamu kepada bidayatul hidayah, hatimu tadi itu nanti-nanti, dan dengan mengamalkan bidayatul hidayah, hatimu tadi itu mengatakan menunda-nunda untuk mengamalkan bidayatul hidayah, maka kata beliau, ketahuilah bahwasannya nafsumu yang condong kepadamu untuk mencari ilmu, nafsu yang mendorongmu untuk mencari ilmu, ketahuilah itu adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitanil la'in, dan sungguh nafsumu tadi itu telah bangkit muti'atan dalam keadaan taat lisyaitanil la'in, kepada setan yang dilaknat. Liyudalliyaka, untuk setan menjulurkan kepadamu, bihabli ghururihi, dengan tali tipuannya, fayastadrijuka, kemudian setan akan menarikmu sedikit demi sedikit, bimakidatihi, dengan tipuannya, akan menarikmu ila ghamratil halak, kepada jurang kebinasaan. Wa qasduhu, dan adapun tujuannya setan, tujuan setan mendorongmu untuk mencari ilmu, itu adalah ayyurawija, setan tadi itu mempromosikan, alaika, atasmu, asyarra, mempromosikan keburukan kepadamu, fi ma'ridil khair, di dalam tampilan kebaikan, yaitu mencari ilmu. Tampilannya adalah mencari ilmu. Hatta yulhiqoka, sehingga setan tadi akan menyusulkanmu, bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang merugi amalannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sialah sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wahum yahsabuna, dan mereka menyangka, mereka menduga, annahum yuhsinuna sun'a, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Wa inda dzalika, dan ketika itu, ketika setan mendorongmu untuk mencari ilmu tadi, maka yatslu alaika syaitan, setan akan membacakan kepadamu fadlal ilmi, keutamaan ilmu, wa darajatul ulama, dan derajatnya para ulama, wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, dan setan akan membisikkan kepadamu hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang datang di dalam keutamaan ilmu, minal akhbar, daripada hadis-hadis, wal athar, dan daripada riwayat-riwayat yang datang daripada sahabat atau tabi'in. Jadi athar ini adalah riwayat-riwayat yang datang dari sahabat atau tabi'in. Wa yulhika, dan setan akan melalaikanmu an dari qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu setan akan melalaikanmu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, manizdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuknya, kata Nabi, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka dia tidak tambah kepada Allah SWT
illa bu'dan kecuali tambah jauh. Jadi kata Nabi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuknya, maka dia tidak tambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan akan melalaikanmu dari sabda Nabi. Nabi SAW beliau bersabda, Inna asyaddan nas, sesungguhnya paling kerasnya manusia, azaban azabnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu adalah alimun, seorang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak memberikan manfaat kepada alim tadi, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan akan melalaikanmu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau bersabda, marartu lailata usriyabi. Marartu, aku melewati, lailata usriyabi, pada malam aku diisrakan ila sama, ke langit. Aku melewati bi aqwamin, beberapa kaum, tuqradu, yang digunting, syifahuhum, mulut-mulut mereka, bima qorido minar, mulut-mulut mereka digunting, bima qorido, dengan gunting-gunting, minar, dari api neraka. Fakultu, maka aku berkata, man antum, kalian itu siapa? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Kunna, dulu kami adalah orang-orang yang senantiasa memerintahkan kebaikan, wala na'ti, dan kami tidak melakukan kebaikan, wa nanha anisyar, dan kami mencegah dari keburukan, wa na'tihi, dan kami melakukan keburukan tersebut. Nah, hadis Nabi ini adalah ancaman bagi para ahli agama yang memerintahkan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, yang dia mencegah keburukan tetapi justru dia yang melakukan keburukan tersebut. Ini adalah hadis ancaman daripada Nabi bagi para ahli pidato. Kemudian kata beliau, wa iyyaka, fa iyyaka, hindari olehmu, ya miskin, wahai orang yang miskin, orang yang kasihan. Hindari olehmu, antud'ina, dari kamu tunduk, litazwirihi, kepada tipuan setan. Wa tatadalla, dan hindari olehmu, jangan sampai kamu terjerat, bihabli ghururihi, dengan tali tipuannya setan. Fawailun, maka celaka, lil jahil, bagi orang yang jahil, orang yang bodoh, lam yata'alam, haitsu lam yata'alam, di mana dia tidak belajar. Celakanya tadi itu marratan wahidatan, satu kali. Wawailun, dan celaka, lil alim, bagi seorang alim, haitsu lam ya'mal bi ilmihi, di mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Celakanya tadi adalah alfa marratin, 1000 kali. Jadi orang bodoh yang tidak belajar, dia celaka, tetapi celakanya hanya satu kali. Tetapi kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia celaka, tetapi celakanya tadi adalah 1000 kali. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah, annan nasa, bahasanya manusia, fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, itu ala thalathati ahwalin, itu atas 3 kondisi. Nah, insyaallah 3 model orang yang mencari ilmu ini kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam.